Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala abdihil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a al-huda. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah sholat Isya rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah Allah anugerahkan kepada kita, hingga karena karunia itu malam hari ini kita masih dapat istiqomah menunaikan ibadah, dan kali ini telah kita laksanakan ibadah sholat Isya berjamaah, dan insya Allah akan kita lanjutkan dengan sholat tarawih. Tentu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat panjang yang petikan akhirnya berbunyi, innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Pada ayat ini Allah memaklumkan bahwa satu sama lain orang beriman itu adalah saudara, dan persaudaraan seiman sebagaimana digambarkan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah luar biasa indah, hingga digambarkan seperti satu tubuh yang satu bagian dengan bagian yang lain tak terpisahkan, hingga satu bagian merasakan sakit karena sesuatu, seluruh anggota tubuh itu ikut merasakan sakitnya. Begitu indah penggambaran yang diberikan oleh Rasulullah menggambarkan persaudaraan sesama orang beriman ini. Nah, keindahan persaudaraan antar umat beriman seorang dengan yang lainnya juga dapat dilihat betapa dalam kehidupan sehari-hari satu sama lain terus selalu saling doa mendoakan, sehingga ketika terdengar salah satu saudara memperoleh anugerah kenikmatan dari Allah, segera yang lain ikut berdoa. Ketika salah seorang di antara saudara telah melangsungkan akad pernikahan misalkan, segera kemudian satu dan kemudian yang lainnya semuanya ikut mendoakan, barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Begitu, apalagi saat teknologi komunikasi sedang berkembang seperti sekarang. Di satu tempat
ada saudara yang memperoleh kenikmatan terus langsung tersebar kemana-mana, dan karena itu pula saudaranya yang ada di mana-mana ikut berdoa hingga ramai grup-grup WA itu dan grup-grup yang lainnya mendoakan. Ketika mendengar salah seorang di antara saudaranya memperoleh anugerah keturunan, lahirnya seorang generasi penerus, juga begitu. Berantai berdoa, barakallahu laka fil mawhub, hingga berikutnya akhir doa itu. Ketika mendengar saudaranya sedang masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala di usia yang berikutnya, didoakanlah semuanya, barakallahu fi umri. Ketika tahu salah seorang saudaranya telah menyelesaikan tingkat studi tertentu, saling berdoa, barakallahu fi ilmi, dan lain sebagainya, yang semuanya mendoakan barakallah. Semoga Allah memberikan berkah, sehingga Allah memberkahi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan adalah apa yang sesungguhnya dimaksud dengan berkah dan barokah itu, sehingga selalu dipanjatkan untuk saudara-saudara yang memperoleh anugerah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallah, 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 barakallah. Yang kadang-kadang yang berdoa juga belum tahu persis apa sesungguhnya panjatan doa yang dipanjatkan untuk saudaranya. Pokoknya berkah lah, berkah, barokah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dijelaskan bahwa berkah dan barokah itu hakikatnya adalah subutul khair, dawamuhu wa ziyadatuhu. Bahwa yang dimaksud dengan berkah itu adalah tetap dan langgengnya kebaikan, serta terus bertambahnya kebaikan atas sesuatu itu. Karena itu tentu ketika salah seorang di antara saudara sedang melaksanakan akad pernikahannya dan kemudian didoakan barakallahu lakuma, maka sesungguhnya sedang mendoakan agar pernikahannya itu diberkahi, dalam arti terus tetap kebaikan dan bahkan terus bertambah kebaikan dari pernikahan yang dilaksanakan itu, hingga kehidupan dalam keluarga dari bangunan pernikahannya itu menjadi berkah yang ditandai dengan bertambahnya kebaikan dan terus bertambah kebaikan, hingga yang terlihat dan dirasakan oleh keluarga itu betapa tentram, betapa tenang, betapa damai, betapa bahagia kehidupan keluarga itu. Bahkan apapun yang menerpa keluarga itu tak mempengaruhi, terus tetap, walaupun mungkin ada tantangan-tantangan yang dihadapkan dengan tantangan yang luar biasa, tapi karena berkah itulah maka kehidupan keluarganya tetap menjadi indah, damai, tenang, tentram, bahagia, dan tidak ada sesuatu yang dirasa jauh dari berkah itu. Begitu juga ketika seseorang ditambah kesempatannya dalam kehidupan ini, maka usianya yang berkah itu berarti usianya adalah
usia yang diisi dan terisikan dengan kebaikan-kebaikan. Baik kebaikan untuk diri pribadi, kebaikan untuk keluarganya, dan kebaikan untuk lingkungannya, serta untuk agamanya. Karenanya tambahnya usia tidak justru menjadi sia-sia, tak memiliki makna apa-apa. Detik-detik yang dilalui dalam kehidupan tambahnya usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala karena berkah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu berkah ini bukan hanya bersifat material, tetapi justru lebih bersifat maknawi, nilai-nilai qimah maknawiyah, nilai-nilai yang tidak saja dalam bentuk tambahnya materi sebagai kebaikan. Hingga karena itulah dinyatakan bahwa wal barokatu qimatun maknawiyun la turo bil ainil mujarradah, bahwa tambahnya berkah itu tidak saja hanya dapat dilihat dengan mata kepala manusia, tetapi lebih dari itu adalah dapat dirasakan oleh orang yang telah memperoleh berkah itu dan orang-orang yang ada di sekitar orang yang memperoleh berkah itu. Karena itu apa yang dirasakan oleh orang yang menerima barokah itu dari Allah Subhanahu wa taala dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitarnya. Ma'azur muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah gambaran singkat kehidupan yang berkah tadi. Nah, persoalannya jika berkah itu dimaknai seperti itu, bagaimana setiap hamba Allah Subhanahu wa taala itu memperoleh keberkahan dalam segala aspek dalam kehidupannya? Ketika yang diperoleh adalah barang sesuatu, maka barang sesuatu itu menjadi berkah. Kalau yang diperoleh itu adalah kesempatan, maka kesempatan yang diperolehnya itu menjadi berkah, dan seterusnya. Ma'azurul muslimin rahimahullah, untuk meraih itu tentu pertama disadari dengan sepenuh kesadaran bahwa semua apa yang diterima dan dimiliki itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala, hingga karenanya mesti dia Allah Subhanahu wa taala yang paling tahu bagaimana seharusnya anugerah itu diterima, digunakan, dimanfaatkan oleh setiap hamba yang menerimanya itu. Sekali lagi mesti disadari Allah lah yang maha mengetahui. Dan untuk itulah ma'asyiral muslimin rahimahullah, untuk meraih berkah itu mesti difungsikan, digunakan, dilakukan apa yang diterima dari Allah Subhanahu wa taala itu dengan mengikuti apa yang digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekedar contoh tadi adalah berkahnya pernikahan, maka mesti dijalani kehidupan berkeluarga pasca pernikahan itu dengan mengikuti apa-apa yang telah ditetapkan oleh Sang Maha Tahu bagaimana itu akan menjadi berkah bagi hambanya, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika yang diterima adalah kesempatan untuk bekerja misalkan, agar kerjanya itu berkah,
hasil yang diperoleh juga berkah, maka tentu memahami bagaimana seharusnya ia lakukan amanah itu sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Sang Maha Pemberi, Sang Maha Tahu, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga ketika ia harus melakukan, maka apa yang dilakukan itu akan dapat terlaksanakan dengan tanpa halangan dan kesulitan yang berarti saat ia melaksanakannya. Jika itu yang diterima, tentu itu adalah bagian bukti dari berkahnya amanah yang diterima, yang kemudian dilakukan sebagaimana yang seharusnya itu. Hingga ketika memperoleh hasil tertentu, hasilnya juga berkah, maka sesuatu yang diterimanya akan semakin membuat kehidupan diri dan keluarganya menjadi semakin baik, dan bukan justru semakin membuat tidak baik dan sengsara. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa berkenan memberikan hidayahnya kepada kita, hingga kita senantiasa bisa menjalankan apa saja yang diberikan kepada kita, yang diterimakan kepada kita, yang diamanahkan kepada kita, sebagaimana seharusnya melakukan, menerima, dan menggunakan itu sekali lagi sesuai dengan yang ditentukan oleh Sang Pemberinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga keberkahan senantiasa menyertai kehidupan kita semuanya. Aku qouli hadza, mohon maaf jika ada kata tak berkenan. Mudah-mudahan ada manfaatnya, terutama bagi diri saya pribadi dan jamaah sekalian. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.